Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Hendayani dari PPG Prajabatan Gelombang 2 PGSD Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai topik 3, yaitu perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran dalam mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada bagian ini, kita akan mempelajari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang dapat membantu kita menjalankan peran sebagai pendidikan dengan lebih baik. Dalam teorinya tentang pikiran Vygotsky mengusulkan 3 bentuk mediasi, yaitu alat, tanda, dan simbol, dan interaksi sosial. Sebagian besar penelitian sosiokultural Vygotsky berfokus pada bentuk mediasi semiotik untuk mengatasi tantangan kognitif dalam pendidikan. Sedangkan mediasi semiotik bergantung pada interaksi sosial, dan interaksi sosial sering terdiri dari unit analisis. Media interaksi sosial itu sendiri sebagai besar masih harus dibongkar, meskipun beberapa penelitian telah menyelidiki proses kerjasama atau kolaborasi dalam pembelajaran. Dinamika proses tersebut sebagai hubungan sosial belum mendapatkan pemeriksaan ekstensif dalam penelitian Vygotskian. Mediasi hubungan sosial, dinamika kekuasaan, posisi lokasi sosial dalam interaksi sosial pembelajaran sangat penting dalam pendidikan. Tidak ada pentingnya hubungan sosial dalam pembelajaran yang lebih nyata daripada dinamika kelas sosial di sekolah. Vygotsky dan kelas. Para peneliti telah berteori cara kerja kelas dalam pendidikan dalam berbagai cara, tetapi teori sosiokultural dapat menawarkan dimensi baru yang penting. Apa itu kelas dan bagaimana cara kerjanya dalam pembelajaran? Pendekatan sosiokultural Vygotsky dan yang lainnya membuka jalan untuk menjawab pertanyaan semacam itu. Vygotsky menekankan bahwa karakter kelas, sifat kelas, dan perbedaan kelas bertanggung jawab atas pembentukan tipe manusia. Kerangka kerja untuk pemeriksaan kelas sosial di sekolah. Konseptualisasi Leontev tentang pembentukan keinginan dan perasaan menjadi signifikan dalam upaya untuk memahami pengalaman hidup siswa di sekolah dan pembentukan identitas siswa, cara mereka bertindak atau bentuk agensi, dan transformasi mereka dari waktu ke waktu di lingkungan sekolah. Proses budaya sekolah, meskipun Vygotsky dan Leontev terutama merujuk pada keluarga dan lingkungan kerja sebagai tempat dalam produksi kesadaran, sekolah jelas juga merupakan tempat aktivitas penting dalam sistem hubungan sosial. Studi etnografi tentang perbedaan kelas sosial di sekolah. Kelas sosial sangat berpengaruh pada pembelajaran siswa di sekolah. Diskusi ini berusaha menjelaskan sekolah anak-anak berpenghasilan rendah sebagai kegiatan budaya dengan hubungan sosial yang khas karena karakter kegiatan tersebut, dan hubungan semacam itu sangat penting bagi perkembangan anak-anak sebagai peserta didik, perkembangan kebiasaan peserta didik mereka, dan hubungan tersebut. Identitas sekolah yang secara kuat dapat memediasi pembelajaran anak. Jika demikian, dimensi-dimensi ini penting dalam konstruksi teori pembelajaran sosiokultural. Implikasi untuk teori pembelajaran sosiokultural. Maksud dari diskusi ini adalah untuk membangun pemahaman tentang pengalaman sekolah siswa berpenghasilan rendah dalam hal hubungan antar pribadi yang memediasi pembelajaran mereka dan pengalaman sekolah mereka, dan untuk menetapkan konsepsi hubungan belajar dalam lingkup yang lebih besar, konteks budaya dan masyarakat. Diskusi menunjukkan kebutuhan dalam teori sosiokultural untuk definisi budaya yang diperluas, seperti Ratner, dan teori ruang sosial yang diartikulasikan, seperti Bourdieu, untuk menjelaskan dinamika konflik dan kekuasaan dalam pembelajaran dan pengembangan. Baik, bagian terakhir yaitu kesimpulan. Pendekatan yang diilhami Vygotskian bertujuan untuk menempatkan individu dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah. Disarankan bahwa pendekatan sosiokultural untuk belajar memberikan pertimbangan yang lebih besar juga untuk konsepsi sosial pelajar dan hubungan belajar, jika teori pembelajaran yang memadai sepenuhnya akan dibangun untuk pendidikan. Demikian pemaparan topik 3 dari saya. Mohon maaf atas
Segala kekurangan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.